kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai strategi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD adalah kondisi yang ditandai dengan kesulitan fokus, perilaku impulsif, dan juga aktivitas yang tinggi. Nah, oleh karena itu diperlukan strategi yang sesuai agar peserta didik dapat belajar secara optimal. Pada video ini kami akan membahas beberapa strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan ADHD. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Peserta didik dengan ADHD sangat butuh terdistraksi, maka guru perlu menata kelas supaya nyaman dan minim gangguan, sehingga peserta didik dapat lebih fokus saat belajar. Yang kedua, berikan instruksi yang jelas dan singkat. Guru dapat menyampaikan arahan secara bertahap agar peserta didik dapat memahami dan mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti gambar, video, atau permainan edukatif untuk meningkatkan fokus siswa dan juga minat siswa saat melakukan pembelajaran. Yang terakhir, memberikan penguatan positif melalui pujian atau apresiasi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik dengan ADHD memerlukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan pembelajaran atau strategi yang tepat, peserta didik dapat belajar lebih efektif dan nyaman. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mulainya kita berdoa dulu ya, supaya hari ini belajarnya lancar dan juga anak-anak bisa memahami materi yang akan ibu sampaikan. Kita dibuka dulu ya tasnya.
Baik anak-anak, sudah pada selesai semua? Ya. Sudah. Nah, di LKPD kan ada prosedur membuat ST. Untuk aktivitas yang kedua, pertanyaan pertama, apa tujuan dari teks di atas? Ada jawabannya apa? Teks extend, betul. Kemudian yang kedua, sebutkan alat dan bahan yang digunakan. Gelas, Ya, es, Air. air, kantong, air, Gula. es batu, gula. Udah. Kemudian berapa langkah dalam membuat es teh? Berapa disebut gula? 6. Baik. Yang aktivitas yang ketiga, susun langkah-langkah di bawah ini menjadi urutan yang benar. Kira-kira urutannya nomor berapa saja? Yang benar. satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, 5. 1, 4, 3, 2. Baik, benar semua yang jawabannya berarti kalian sudah paham. Nah, supaya LKPD-nya bisa bisa paham. LKPD-nya Bapak ambil dulu ya. Oke, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pelajaran. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat nggak prosedur tadi apa? Cara membuat es teh. Cara membuat es teh, cara membuat makanan dan lain-lainnya. Nah, jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah ketika kita ingin membuat makanan atau minuman. Seperti tadi membuat es teh, langkah-langkahnya apa aja, seperti itu. Jadi nanti kalian di rumah jangan lupa ceritakan, misal kalian mau memasak atau membuat minuman apa, ditulis langkah-langkahnya apa aja, kemudian nanti dikumpul sama Bapak ya. Ya, Pak. Baik, semoga pembelajaran pada hari ini dapat membawa manfaat untuk kalian sehingga kalian bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar teks narasi. Sudah siap semuanya? Siap. Baik, sebelum